Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. Ulama mengatakan man sabata nabat. Man sabat nabat. Barang siapa yang tetap, dia akan tumbuh. Kalau nggak dicopot-copot, dia akan tumbuh nantinya. Demikian juga menuntut ilmu. Kalau kita tetap istiqamah, serius, jujur, benar-benar ingin menuntut ilmu, insya Allah akan tumbuh. Tahap menuntut ilmu agar benar-benar mudah kita kuasain. Secara khusus ada 4, secara umum lebar. Yakni 4 tersebut, guru-guru mengajar. Yang pertama, banyak-banyak mendengar. Banyak-banyak mendengarkan. Yakni hadir di kajian, majelis ilmu, ada YouTube ulangi lagi. Hadir di kajian, dengar YouTube-nya, dengar rekaman audionya, kalau bisa 3 kali kita dengar. Yang kedua, menghafal ilmu yang akan dan telah dipelajari. Setelah kita dengar, sering dengar, ilmu tersebut kita hafal. Ilmu tersebut kita hafal. Tidak sedikit ulama yang ketika akan menghadiri satu majelis ilmu itu membaca dulu materinya sampai 20 kali. Misalnya ini mau masuk bab apa? Mau masuk bab fa'il. Baca dulu dia. Baca dulu bab fa'il 20 kali baru kemudian hadir di majelis ilmu. Yang pertama banyak-banyak dengar, yang kedua banyak-banyak menghafalnya. Yang ketiga setelah dia dengar, dia hafal, kemudian dia fahami. Ada ulama lain yang membedakan urutannya. Hafal dulu. Hafal, dengar, faham. Hafal, dengar, faham. Ada juga yang membagi dengar dulu, dengar kajiannya, udah dapat. Karena terkadang hafalan, kalau kita nggak fahamin, kita nggak tahu maksudnya apa, itu ketika hilang hafalannya, ya susah untuk narik balik. Tapi kalau hafalan itu udah kita kuasain maknanya, mafhumnya, terjemahannya, insya Allah mudah. Maka ada ulama membedakan, dengarkan dulu kajiannya gimana. Misal ingin menjelaskan mubtada'un zaidun wa azirun khabar, qulna zaidun azirun man iqtadar. Contoh bait di Alfiyah Ibnu Malik. Apakah dihafal dulu atau dengarkan dulu? Ada ulama bilang, mending dengarkan dulu kajiannya. Dengarkan dulu kajiannya biar tahu dulu oh maksudnya begini. Sehingga ketika dia hafal akan kuat hafalannya dan susah lupanya. Karena hafalan bisa aja hilang, tapi kefahaman nggak mungkin. Demikian dijelaskan dalam salah satu kitab. Wa ba'du, yang pertama banyak-banyak dengar, yang kedua banyak-banyak hafal, yang ketiga fahami benar-benar. Ada yang nggak faham tanya ke syekh, ada yang nggak faham tanya ke syekh. Yang keempat mengajarkannya. Sehingga nggak mungkin kita bisa ngajar tanpa kita mendengarkan. Nggak mungkin kita bisa ngajar tanpa kita mendengarkan. Barang siapa yang banyak-banyak dengar ilmu, maka dia akan bisa banyak-banyak ngajar juga. Ini 4 tahap ilmu, yang 4 tahap yang bagus bagi kita untuk mendalami suatu ilmu. Pak Salam di sini selaku orang tua kita dan juga beliau ya santri kami di kelas kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah sama juga. Kalau kita ingin memahami satu kaidah, kita banyak-banyak dengar dulu nih kajian ini, duduk di majelis ilmu, oh begini kata Ustaz. Udah paham, kemudian kita hafalkan. Udah paham, kita hafalkan. Udah hafal, udah paham, ada yang belum jelas, kita pahami lagi. Nah, ini proses ketiga, memahamkan detail. Proses ketiga, paham ini kalau bisa kita jangan cuma satu kitab. Ambil beberapa kitab yang lain yang kita baca, biar pemahaman kita luas. Yang keempat, kemudian kita ajarkan. Sekilas aja dari kami untuk memudahkan bagaimana cara mendapatkan ilmu nahwu lebih kuat, lebih kokoh ilmu nahwunya. Kami sendiri berusaha kalau kita belajar ilmu fa'il, misal dulu belajar satu bab ke Syekh Malayan. Di majlis itu benar kami ingin mendengarkan banyak penjelasan dari Syekh. Beliau jelaskan begini, dapat nih ilmunya, kita dengarkan. Udah kita dengarkan, baru kita hafal. Dulu kami belajar kitab Qatrun Nada di Mekah sama beliau. Dapat kitab Qatrun Nada, kita kuasain, kemudian kita hafalkan matanya. Syekh Fauzi Qonate, beliau bahkan sangat menganjurkan untuk
menghafal, orang yang ingin belajar bahasa Arab kalau bisa menghafal matan qatrun nada. Kita kuasai banget matan qatrun nadanya, kita hafal. Setelah kita hafal, kemudian kita fahami secara lebih detail, yakni dengan membaca syarah yang lain. Minimal kita baca 4 syarah. Udah dalam banget kita kuasain, kita banyak-banyak dengar dari syekh, kita hafal, kita luaskan pemahaman kita, keempat kita ajarkan. Jadi empat pola menuntut ilmu sehingga ilmu benar-benar bersama. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf kemarin, memang saya akuin penjelasan saya kemarin saya sendiri nggak puas. Saya sendiri nggak puas karena kemarin kondisi psikis saya juga sedang tidak baik, sedang terlalu banyak pikiran, maka penjelasan kemarin terlalu bagusnya. Saya akuin saya kurang puas dengan materi yang kemarin. Kita sebelum masuk ke kuis, kemarin kan maunya di kuis, tapi saya lihat kalau materinya kurang kuat, belum dirangkum, nanti bingung di kuis. Kalau materinya kurang kuat, belum dirangkum, nanti bingung. Jadi nggak apa-apa, kita rangkum dulu materi, kita rangkum dulu materinya, biar pemahaman Bapak Ibu kuat, kokoh, nanti baru kemudian kita kasih kuis. Kita flashback ke materi pertama. Materi pertama, hari ini kita rangkuman. Materi pertama, kita bahas masalah isim, fi'il, dan huruf. Apa tujuannya? Kalau saya lebih senang ketika akan memahami ilmu itu, apa tujuannya belajar ini? Apa faedahnya, apa tujuannya? Oh, belajar maf'ul. Tujuannya untuk apa? Dengan tujuan, kita memahami tujuan mempelajari satu bab, itu akan mudah bagi kita untuk memahami ilmu tersebut. Dengan misalnya, kita ingin buat pintu. Pintu ini untuk apa? Untuk pintu ini kita buat untuk bisa nutup nutup kamar kita, dan tutupnya ini nggak tutup mati, nggak tutup full, bisa dibuka tutup. Oh, berarti kalau bisa dibuka tutup harus ada engselnya, harus ada engselnya. Maka buatlah pintu dengan engselnya. Oh, kita juga tujuannya agar bisa dikunci, agar orang nggak bebas. Oh, berarti harus ada kuncinya. Jadi saya senang satu ilmu itu kita pahamin dulu tujuannya apa. Belajar fa'il, tujuannya apa belajar fa'il? Belajar bahasa Arab tujuannya apa? Itu dulu. Dengan kita pahami tujuan, nanti kita akan mudah menguasainya. Jendela. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tutup mati atau bisa buka tutup ada udaranya. Oh, tujuannya untuk bisa buka tutup. Berarti pasang engsel. Berarti ada ketika kita buat jendela, kita pelajari jendela, kita pelajari engselnya juga. Demikian juga mempelajari bab-bab, setiap bab dari ilmu nahwu. Saya dulu lebih senang tujuannya apa belajar ini. Bab ini tujuannya apa, bab ini tujuannya apa. Dengan memahami tujuan, kita lebih mudah memahami satu ilmu. Ini termasuk bagian dari falsafah ilmu. Baik, isim, fi'il, dan huruf. Agar kita tidak membaca fi'il menjadi isim. Ini tujuannya. Dan tidak membaca isim menjadi huruf. Karena kalau kita baca allamal insana, insana jelas isim. Tapi kalau allama kita baca isim juga, nanti terjemahnya beda. Terjemahnya jadinya ilmu manusia. Karena dua isim digabung jadi satu, kita belum masuk materi ini, nanti materi namanya bab mudhaf ilaih. Ketika dua isim digabung jadi satu, namanya mudhaf ilaih. Kalau bahasa Indonesianya dua kata satu makna. Contoh, pesawat terbang. Pesawat terbang dua kata satu makna. Kereta api, kereta dan api digabung. Tapi nggak boleh ada yang, karena kalau ada yang masuknya ke sifat. Misal kita bilang adik yang manis. Adik yang manis berarti sifat. Manis ini adalah sifat bagi dia. Kalau kita bilang lampu pijar. Lampu pijar, bola lampu, sepak bola, bola voli. Jangan sampai sepak yang bola, jangan. Tapi sepak bola. Dua kata satu makna. Contohnya ada di asfala safilin. Itu dua kata satu makna. Ketika allamal insana, kalau kami allama sebagai isim, artinya beda. Artinya nanti allama ilmu, kalau kita ingin artikan dia sebagai isimnya, allama yakni belajar, kemudian naam, masdarnya ta'lim, belajar, kemudian insana manusia. Kalau kita nggak bisa membedakan mana isim mana fi'il, memahami allama insana salah paham. Jadinya nanti ketika menerjemahkannya belajar manusia. Belajar manusia. Kalau isim kan nggak butuh kepada fa'il, nggak ada fa'ilnya juga. Karena kita nggak tahu kalau allama adalah fi'il. Kalau fi'il butuh kepada fa'il. Di sini yang telah mengajarkan tambah fa'ilnya, dia yang telah mengajarkan manusia. Kalau kita memahami mana fi'il, mana
isim. Makanya kemarin mungkin ibu-ibu, bapak agak sedikit bingung. Tentang apa yang isim belajar fa'il, mana fa'il, mana isim, itu bingung nantinya. Bingung bagaimana cara memahami dan menerjemahkan. Baik, itu tujuan dari kita belajar isim, belajar fi'il. Kita harus pahami perbedaannya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Belum jelas kayaknya, belum kelar. Isim dan fi'il tadi belum selesai saya rasa. Fi'il kita flashback sedikit, terbagi 3. Fi'il terbagi 3, ada fi'il apa aja? Fi'il madhi, mudhari, dan amr. Sedangkan fi'il sendiri bermakna kata kerja yang disertai dengan waktu. Fi'il terbagi 3, madhi, mudhari, dan juga amr. Fi'il madhi kita pahami ciri-cirinya bagaimana, udah selesai, kita pahami ciri-cirinya, harakat akhirnya secara umum fathah. Kemudian tidak mungkin fi'il madhi ini diawali oleh alif lam karena itu merupakan milik isim. Tidak juga diawali oleh huruf jar. Fi'il diawali oleh huruf qad atau sin atau saw atau sawfa. Lalu fi'il mudhari apa ciri-cirinya? Lebih mudah daripada ciri fi'il madhi. Fi'il mudhari diawali oleh salah satu huruf anaitu. Anaitu hurufnya apa aja? Hamzah, nun, ya, dan ta. Maka fi'il mudhari diawali pasti dan harus diawali oleh salah satu huruf dari anaitu. Lalu masuk ke amar. Ciri khas fi'il amar, harakat akhirnya sukun atau huruf akhirnya sukun. Enggak kita bilang harakat. Huruf akhirnya huruf akhirnya sukun. Ini ciri-ciri dari fi'il. Ustaz, nanti fi'il ini bisa lebih lebar nggak pembahasannya? Ya. Apa ilmu yang mempelajari fi'il? Ilmunya ilmu saraf. Ilmu saraf. Perubahan bentuk kata kerja nantinya. Baik, setelah kita bisa membedakan mana fi'il, mana isim. Ustaz, kalau fi'il terbagi 3, fi'il amar, fi'il mudhari, dan juga fi'il madhi. Isim terbagi berapa? Banyak. Banyak sekali isim. Isim banyak pembagiannya. Sehingga kita bisa pahami bahwa nanti isim secara i'rab ada 3 pembagiannya. Ada isim yang dibaca rafa. Berarti kalau isim yang dibaca rafa, harakat akhirnya dhammah, gitu ya. Karena rafa milik karena dhammah milik rafa. Ada isim yang dibaca fathah atau dibaca nasab. Kenapa fathah? Karena fathah milik nasab. Tanda nasab secara umum. Ada isim yang dibaca jar. Nah, ini nggak banyak, sedikit. Isim yang dibaca jar aman, insya Allah. Paling 2 pertemuan selesai. Isim yang dibaca jar, harakat akhirnya berharakat kasrah. Dan kita pelajari di huruf jar. Isim dimasuki oleh huruf jar, maka harakat akhirnya kasrah. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, setelah kita pahami bahwa isim itu nantinya akan banyak dan ada pembagiannya, yakni rafa, dhamma, nasab, dan jar. Apa rafa, nasab, dan jar tadi? Apa istilahnya? Istilah dari rafa, nasab, dan jar merupakan bagian dari i'rab. Bagian dari i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Setelah kita pahami isim, fi'il, perbedaannya, kemudian kita masuk ke pembahasan i'rab. Namun i'rab, saya tidak membahasnya seperti di pesantren. Kalau di pesantren, aku mempelajarinya. Tinggal di situ, belajar yang terjadwal, padat jadwalnya, dan bagus. Namun, Bapak Ibu kan sibuk ngurus anak, ngurus suami, ngurus istri, persiapkan makanan buka, persiapkan makanan sahur. Jadi kita masuk lewat jalan yang mudah dulu. Kita masuk lewat jalan yang lain. Tujuannya sama. I'rab, kita sama-sama kita pahami perubahan akhir kalimat. Contohnya ada yang harakat akhirnya Allahu dhammah. Ada yang fathah innallaha. Ada yang kasrah minallahi. Perubahan akhir kalimat tersebut dalam ilmu nahwu dinamakan dengan i'rab. Definisi i'rab, perubahan akhir kalimat disebabkan oleh amil yang mempengaruhinya. Karena adanya amil yang mempengaruhinya. Amil itu apa? Ya seperti huruf jar, itu amil. Lalu, i'rab terbagi berapa? 4. Ada i'rab jar, nasab, fathah. Mohon maaf, i'rab jar, nasab, dan rafa. Atau kita urutkan rafa, nasab, dan jar. Rafa, nasab, dan jar. Satu-satu kita pelajari.
I'rab rafa, harakat akhirnya secara umum tandanya dhammah. I'rab rafa, harakat akhirnya secara umum berharakat dhammah. Kami ulangi 3 kali. I'rab rafa, tandanya secara umum harakat akhirnya berharakat dhammah. Ustaz Fadil, tadi Ustaz bilang bahwa isim ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang jar. Isim yang rafa salah satunya apa Ustaz? Salah satunya yang merupakan bagian dari isim rafa adalah isim fa'il. Salah duanya, salah tiganya banyak nantinya. Pelan-pelan dulu. Isim fa'il merupakan bagian dari isim yang dibaca rafa. Setelah tadi kita pelajari perbedaan antara isim dan fi'il, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan fa'il. Sebelum masuk ke fa'il tadi, muqaddimahnya kita bahas i'rab, biar nggak bingung kenapa harakatnya begini-begini. Kita bahas i'rab, sekedar muqaddimah, lalu kita masuk ke bab fa'il. Bab fa'il, hadirin sekalian, bab fa'il setelah kita pahami dia merupakan bagian dari isim rafa. Maka fa'il itu secara umum harakat akhirnya harus dhammah. Ustaz ya. Kalau fa'il harakat akhirnya adalah dhammah, definisinya apa Ustaz? Kalau harakat akhir dhammah kan ciri-cirinya. Definisi dari isim fa'il adalah isim yang terletak setelah fi'il dan dia merupakan pelaku dari fi'il. Fa'il merupakan isim rafa yang terletak setelah fi'il dan dia merupakan pelaku dari fi'il. Fa'il merupakan isim rafa yang terletak setelah fi'il, bukan fa'il dulu baru fi'il, tapi fi'il dulu baru fa'il, dan fa'il merupakan subjek, pelaku dari fi'ilnya. Contohnya banyak, kemarin kita bahas dalam Al-Quran, misalnya, qama artinya telah berdiri. Telah berdiri berarti fi'il Fi'il madhi. Qama Zaidun. Qama Zaidun, siapa yang telah berdiri? Si Zaidun. Si Zaidun berdiri, maka Zaidun dibaca fa'il. Kenapa Zaidun bukan Zaidan? Karena rafa. Sebabkan kerafaannya, dia bacalah Zaidun dengan kata harakatnya dibaca dhammah. Ustaz, tentunya karena dia isim. Dia bukan fi'il, karena dia isim. Kita sudah pelajari isim pasti dibacanya pasti dibaca rafa. Dan isim pasti dibaca dhammah, dan isim isim dibaca rafa, dan isim karena fa'il. Kalau fa'il pasti dibaca dhammah karena rafa, dan karena dia isim. Jadi fa'il juga ada alif lam, atau ada tanwin. Ustaz, kalau ada dua-dua jangan, satu aja. Fa'il itu atau isim itu nggak rakus dia. Dia cukup ada satu aja. Kalau bukan alif ya jadi su artinya apa? Sedang duduk. Siapa yang melakukan kata kerja ini? Siapa yang melakukan perbuatan ini? Perbuatan Afwan Ustadznya speakernya di mute ya? iya, karena barusan ini barusan
terrestart apanya itu barusan, si Zoom-nya terrestart barusan. Makanya saya harus tekan lagi. Enggak di mute, otomatis tadi dia restart, kemudian on lagi, saya harus ke ini lagi kan. Syukran. Okay. Kemudian kita lanjutkan dalam surah Abasa. Abasa ayat yauma yafirrul mar'u. Yafirrul merupakan fi'il. Yafirrul merupakan apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Yafirrul fi'il mudhari' ciri khasnya apa? Ada huruf ya di awalnya. Kalau suatu kata kerja diawali oleh hamzah, ya, nun atau ta, maka merupakan ciri khas dari fi'il mudhari'. Yafirrul fi'il. Fa'ilnya mana? Kebetulan fa'ilnya datang setelahnya. Datang setelahnya. Dan itu merupakan ciri khas dari fa'il. Ustaz, ya. Tapi ada juga Ustaz, fi'il setelahnya nggak ada fa'ilnya. Ini kenapa Ustaz? Bukan nggak ada fa'ilnya, tertutup. Tapi tertutup, bukan nggak ada fa'il, bukan nggak ada fa'ilnya. Fa'ilnya ada, namun tertutup. Yauma yafirrul mar'u, mar'u merupakan fa'ilnya. Ustaz, kok mar'u ada alif lam? Karena isim. Karena fa'il itu merupakan isim. Baik, kita pahami bahwa fa'il merupakan isim. Isim apa dia? Isim rafa'. Fa'il merupakan isim. Ustaz, bukan fi'il dia. Bukan, fi'il cukup 3 aja. Sebenarnya banyak. Fi'il kalau bukan fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il apa lagi? Fi'il amr. Amr kita belum terlalu detail. Nanti di bab saraf kita lebih detail. Fi'il cuma 3. Adapun fa'il, maf'ul dan yang lainnya nanti kita bahas lebih banyak. Semuanya merupakan bagian dari isim. Simpel ya bahasa Arab ya. Fi'ilnya cuma 3. Fi'il madhi, mudhari' dan fi'il amr. Kemudian fa'il, maf'ul dan yang lainnya nantinya semuanya isim. Berarti kalau semuanya isim pasti ada alif lam, pasti ada tanwin. Maka kita banyak menemukan tanwin dan juga menemukan alif. Bagian dari isim, bagian dari isim. Baik. Setelah kita pahami fa'il dan yang agak sedikit dalam kita pelajari jadi fa'il di mana? Fa'ilnya nggak disebutkan fi'il. Atau fa'il nggak disebutkan setelah fi'il, bukankah definisi dari fa'il itu dia isim rafa' yang datang setelah fi'il? Ya, benar. Tidak semua fa'il disebutkan. Apa fa'il dalam bentuk kata ganti. Contohnya bagaimana? Sudah saya jelaskan kemarin. Misalnya, kita ingin menjelaskan ada seorang mahasiswa berangkat ke kampus. Kita ingin bilang di sini Ustadz, ada mahasiswa namanya Amir Fatin berangkat ke ITB Ustadz. Amir berangkat ke kampus dengan syarat ketika ingin menyebut fa'il dalam kata ganti, kata dhamir, fa'ilnya udah pernah tersebutkan secara zahir dulu. Nggak boleh ujuk-ujuk tiba-tiba dia. Orang bingung, dia siapa dia? Siapa dia? Sebutkan dulu. Misal, Amir Fatin berangkat ke kampus. Cukup, sekali ini nggak apa-apa. Dan dia makan jam 2 siang. Dianya orang udah tahu. Dia makan jam 2 siang. Oh, dia makan berarti dianya si Amir. Cukup kemudian kita menuliskan wa akala dalam bentuk fi'il madhi. Dan dia makan. Makan bahasa Arabnya apa? Makan bahasa Arabnya akala. Wa akala. Dan dia makan jam 2. Selesai. Ustaz, perlu lagi tambah wa akala Amirun? Jangan. Khawatirnya ada orang baru belajar bahasa Arab, wa akala, kemudian ditulis lagi Amira, si Amir dimakan berarti. Karena Amir jadi objek. Wa akala Amirun, kalau mau tulis boleh. Tapi tulis yang detail, ada subjek, kemudian buat objeknya atau keterangannya. Wa akala Amirun jam berapa, ataupun makan apa. Wa akala, dan dia makan jam sekian. Maka dalam Al-Quran, kalau kita lihat fi'il, lalu nggak ada fa'ilnya, jangan bilang nggak ada fa'ilnya, tapi bilang fa'ilnya ada. Tapi dalam bentuk dhamir. Baik, untuk tambahan coba buka surah Al-Balad sekarang. Buka surah Al-Balad. Al-Balad.
Kalau kita baca di ayat kelima, ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu, yahsabu kan merupakan fi'il ya, fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? Jangan bilang nggak ada fa'il. Fa'ilnya ada, fa'ilnya ada. Tapi dalam bentuk dhamir, dalam bentuk dhamir. Nanti kita sedikit singgung di beberapa ayat surah Al-Balad, kita lanjut lagi. Setelah kita pahami bahwa fa'il merupakan isim rafa yang terletak setelah fi'ilnya, karena dia isim rafa, maka kita harus membaca harakat akhirnya dhammah. Lalu kita masuk ke bab maf'ul. Baik, saya ajak ngobrol dulu ya. Saya capek juga ngobrol sendirian, nggak ada temannya. Si Wan Amir Fatin hadir. Hadir Ustaz. Hadir ya. Amir Fatin, tadi isim rafa atau isim nasab? Isim rafa Ustaz. Berarti harakat akhirnya dhammah ya. Ya. Sekarang kalau maf'ul bih ataupun objek, karena dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek gitu ya. Subjek, predikat, objek. Kita belajar ini dulu. Predikat kita udah belajar, fi'il terbagi 3, udah tahu juga ciri-cirinya. Kemudian subjek fa'il selesai. Dia merupakan bagian dari isim rafa. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan objek. Objek dalam bahasa Arab istilahnya ada ilmu nahu maf'ul bih. Maf'ul bih atau lebih disering singkat maf'ul. Maka Amir dan teman-teman yang lain, kalau fa'il merupakan bagian dari isim rafa, maf'ul adalah bagian dari isim nasab. Sedangkan isim nasab dibaca fathah atau dhammah, Amir. Fathah. Amir, isim nasab dibaca fathah atau dhammah? Isim rafa. Nasab. Nasabnya bentar Ustaz. Nggak mikir pusing. Mikir pusing, sakit kepala minum obat lagi. Jangan. Kita jawab bareng aja. Maka isim nasab dibaca fathah. Isim nasab dibaca fathah. Sehingga kalau ada orang yang nanya, kenapa maf'ul dibaca harakat akhirnya secara fathah, tapi nggak semua, ada juga nanti yang 1, 2, itu belajar ke depan nanti. Secara umum dibaca fathah, karena isim maf'ul merupakan bagian dari nasab. Karena isim maf'ul merupakan bagian dari nasab. Dan tanda nasab adalah fathah. Karena itu maf'ul dibaca nasab. Alhamdulillah, antum telah mempelajari secara umum 3 dari i'rab. Yang pertama i'rab jar. Contohnya diawali oleh huruf jar. I'rab jar, harakat akhirnya dibaca kasrah. Kemudian i'rab rafa. I'rab rafa dibaca harakat akhirnya dhammah. Salah satunya fa'il. Salah 2, salah 3-nya banyak ke bawahnya. Salah satu dulu, banyak di bawahnya. Kemudian maf'ul bih. Mansubat, isim nasab. Isim nasab ada banyak juga di bawahnya, namun secara umum dibaca harakat akhirnya fathah. Baca fathah. Kita pelajari satu dulu. Kita pelajari si maf'ul bih. Dalam urutan SPOK-nya, subjek, predikat, objek. Dalam urutan bahasa Arabnya, fi'il, fa'il, maf'ul. Laqad sami'a fi'il. Allahu fa'il. Qawla maf'ul. Laqad sami'a Allahu qawla. Laqad sami'a Allahu qawla. Jangan kita buat qawli enggak boleh karena qawla dibaca sebagai objek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Di sini terkumpul semuanya. Yang jar terkumpul, yang fa'il ada tapi dalam bentuk dhamir di sini. Maf'ul terkumpul. Laqad fi'il. Mohon maaf, laqad ciri fi'il. Setelahnya pasti fi'il. Kenapa? Karena ada huruf qad. Laqad khalaqna adalah fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Kita udah belajar. Fa'il dalam bentuk dhamir. Domir. Nah, Sebentar, teman Bapak Ibu sekalian, ini baterai saya tinggal 2 menit lagi, 2% lagi. Jam udah jam 15.05. Kita nggak lama lagi, jadi saya singkat aja.
Laqad khalaqna, qad merupakan ciri fi'il sebelum setelahnya pasti fi'il, khalaqna fi'il madhi dengan dhamir. Fi'il dan fa'il, kami telah ciptakan. Mana objeknya? Al-insana. Maka insana merupakan maf'ul bih, objek. Fi kabad jar wa majrur. Jar wa majrur. Kalau istilah bahasa Indonesianya SPOK, keterangan. Keterangannya. Terakhir kita masuk dalam materi dhamir. Dhamir materinya agak sedikit butuh usaha. Kita nggak bilang sulit ya, kita bilang butuh usaha dhamir. Yang penting dhamir ini banyak-banyak contoh aja kita, biar lebih mudah nantinya. Maka teman-teman sekalian, untuk memahami dhamir, mau nggak mau saya akan minta tolong kepada antum semua. Selesai sholat, bacalah minimal 5 kali, maksimal 20 kali. Sehari semalam aja nggak apa-apa, 5 waktu sholat. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, Antuma, antuna, ana, nahnu. ana. Huwa, huma, hum, kata ganti orang ketiga. Hiya, huma, hunna, kata ganti orang ketiga. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, kata ganti orang kedua. Ana, nahnu, kata ganti orang pertama. Sama. Dhamir ini bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari'. Kalau masuk dalam fi'il madhi, dia bisa bertugas sebagai bisa bertugas sebagai maf'ul. Unik ya. Kalau masuk dalam fi'il madhi, dia bisa bertugas sebagai fa'il, bisa juga bertugas sebagai maf'ul. Dan kita ingat bahwa dhamir terbagi dua. Ada dhamir yang terlihat pada kalimat, namanya dhamir apa? Dhamir baris. Ada dhamir yang tidak terlihat pada kalimat, namanya mustatir. Contohnya, 'allamal insana. Dah. 'Allama kan fi'il. Mana fa'ilnya? Atau fakadzdzaba wa 'asa. Yang ayat kemudian lanjutan ayatnya, "Tsumma adbara yas'a fahasyara fanada." Itu kan fi'il, Ustaz. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ada dalam bentuk dhamir, tapi dhamir yang mustatir, yang tidak terlihat. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam dhamir, pahami dulu. Dhamir itu ada yang baris, ada yang ada yang mustatir. Ada dhamir yang terlihat dan tidak terlihat. Baik, kita sudahi karena udah mau sholat. Kita tutup dengan pembahasan dhamir. Pahami dulu dhamir. Dhamir ada yang terlihat pada kalimat, ada yang tidak terlihat pada kalimat. Maka jangan bilang setelah fi'il langsung maf'ul, fa'ilnya nggak ada. Bukan nggak ada. Tapi fa'ilnya dalam bentuk dhamir. Dan dhamirnya dhamir yang tidak terlihat pada kalimat. Saya khawatir kalau kita lanjutkan, waktunya udah mepet dan juga udah terlalu capek antum ya. Anda ingin ilmu nahwu ini tidak lama pembahasannya, tapi contohnya banyak. Kita nggak lama pembahasan, sedikit-sedikit, tapi benar-benar dapat dipahami. Daripada kita rapel sekali duduk 2 jam. Setengah jam pertama udah ngebul, udah bosan. Mending 30 menit sampai 40 menit, tapi benar-benar kita bisa memahaminya. Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah sebelum buka puasa, saya kirimkan kuisnya. Jawabannya tolong difoto ya. Jawabannya tolong difoto. Ketika menyelesaikan tugas dari Syekh, dari Ustadz, maka jangan hanya menyelesaikan, namun selipkan doa. Ketika menulis tugas-tugas tersebut, ya Allah, sekarang saya menuntut ilmu, jadikanlah anak-anak kami nantinya para talibul ilm juga. Jadikanlah anak-anak keturunan kami para penuntut ilmu. Ya Allah, sekarang saya sedang mengerjakan tugas bahasa Arab, dan ini merupakan bagian dari agama saya. Maka, ya Allah, bimbinglah anak-anak kami menjadi ulama bahasa Arab juga. Ini nasihat guru-guru kami ketika sedang mengerjakan tugas dari Syekh atau dari Ustaz. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan waj'alna wa zawjatana wa auladana wa hafidana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilm wa al-Qur'an wa al-iman wa min as-salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.